Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, jadi malam ini Pak, ada sedikit topik yang ingin saya bahas seputar ayam broiler ini. Kita agak santai sedikit membahas-bahasnya ini. Banyak peternak yang mengeluhkan gulung tikar, nggak diisi PT lagi, nggak pernah untung, terus walaupun untung duit nggak pernah kumpul. Ini masalah klasik ini di perayaman broiler kata saya ya. Saya kasih tahu Pak, uang ayam broiler itu kita walaupun halal ya, walaupun kita kerja dengan keringat kita sendiri, itu duitnya duit panas Pak. Dapatnya cepat, habisnya cepat. Termasuk saya salah satunya yang mengalami hal itu. Kalau nggak seperti itu, nggak mungkin kandang saya masih 2. Mungkin sekarang kandang saya sudah minimal 4 Pak. Nah, ada salah satu komentar yang saya baca, kandang saya tidak diisi lagi, kandang saya nggak mau lagi diisi PT, saya sudah bertahun-tahun ternak ayam, tapi saya nggak kaya-kaya, kata dia kan. Sama Pak, saya juga nggak kaya-kaya dari ayam broiler ini, tapi alhamdulillah tercukupi ya, tercukupi kebutuhan rumah tangga, angsuran kebayar, semuanya kebayar ya kan. Cuman kalau di flashback ke belakang, kalau seandainya dulu saya hemat, tidak mendahulukan nafsu berbelanja yang tidak penting, ya mungkin saja saya sudah setengah kaya, mungkin. Nah, apa yang menyebabkan seorang peternak yang awalnya sebenarnya dia peternak hebat, banyak peternak hebat yang berhenti beternak Pak, banyak. Kendalanya macam-macam, dari masalah anak buah, keluarga dan sebagainya, banyak. Dari segi umur juga banyak ya. Kalau menurut pendapat saya, kalau Anda mau main ayam broiler, kalau modal Anda nanggung, sebaiknya tahan dulu. Kalau ada yang bilang, oh bang kita mulai dari kecil dulu, nanti bisa lama-lama tambah kandang. Hitungan awal masuk, di pikiran Anda masuk Pak. Setelah Anda jalani, itu akan berubah. Realitanya, teman-teman saya yang beternak ini, yang berhasil menambah kandangnya menjadi kandang lebih besar, rata-rata pinjam bank. Rata-rata pinjam bank bangun kandang. Nggak tahu kalau teman-teman kalian. Kalau teman-teman aku rata-rata kayak gitu, pinjam bank, memperbesar peternakannya ya, berhutang istilahnya gitu. Kalau saya nggak mau Pak pinjam bank kayak gitu. Karena kenapa? Ayam ini resikonya tinggi. Pinjamlah duit 500 juta misalnya ke bank, angsuran kita anggaplah 10 juta per bulan ini misalnya. Saya nggak tahu berapa hitungannya karena nggak pernah minjam bank. Iya, kalau ayam sehat. Dapat ayam sakit, gimana? Nutupinya itu gimana coba? Kerja di tempat lain untuk bayar hutang itu bukan bisnis. Itu bukan bisnis kalau menurut saya. Kalau ada bilang,
Abang biasa bang di dalam bisnis itu berhutang. Iya, tapi di ayam pak, jangan main-main dengan hutang. Kita tidak bisa beri kepastian. Kita nggak bisa beri kepastian kalau rugi gimana, kalau untungnya gimana, nggak bisa. Bahkan kita nggak bisa nebak berapa penghasilan kita. Ya, jadi saya tidak setuju untuk yang main-main bank begitu. Nah, balik lagi ke masalah tadi. Kalau modal Anda nanggung, tahan dulu. Coba Anda cari usaha lain. Nah, Anda bisa jadi broker ayam, Anda bisa jadi pengepul ayam, atau yang lain dulu. Kalau mau main ayam, menurut saya kalau main besar, besar sekalian. Kalau mau main kecil, udah ternak di belakang rumah aja, pelihara 100 ekor. Belajar-belajar ilmunya dari sana. Tapi kalau mainnya 1000 ekor, 2000 ekor, bisa dapat uang. Tapi habis bulan gitu loh pak, habis bulan sudah. Kayak gitu, kecuali Anda menjadikan ayam ini sebagai sampingan. Oh misalnya Anda bekerja sebagai seorang PNS, oh saya mau cobalah ternak kemitraan 2000 ekor pakai pegawai. Bisa nambah-nambahin penghasilan, bisa. Tapi untuk berkembang lebih pesat lagi, lebih besar lagi, dengan mengandalkan penghasilan ayam, saya membuat peternakan saya yang lebih besar lagi. Saya rasa itu agak susah dengan populasi yang kecil. Ya. Jadi berapa bang minimal populasi supaya peternakan saya ini besar? Saya berapa awalnya mulai? Patokannya gampang, carinya yang susah. Anda harus pastikan dengan keuntungan 3 periode tanpa mengganggu kebutuhan Anda yang lainnya, Anda sudah bisa buat kandang lagi tanpa tertekan. Maksud saya begini, sudah dapat nafkah keluarga, sudah bayar pegawai, ini duitnya duit lapang ya kan, duit lapang, duit bebas, free, mau hilang pun mungkin nggak terpengaruh. Anda bisa buat kandang satu lagi pak. Contoh, saya beri contoh. Anda punya 25.000 ekor lah pak. 25.000 ekor. Kalau menurut pendapat saya, kalau Anda mau berkembang pesat di ayam ini dan bisa membuat kandang lagi dari hasil ternak ayam Anda tanpa pinjam bank, itu minimal Anda punya 25.000 ekor populasi ya. Dengan estimasi Anda dapat keuntungan bersih sekecil-kecilnya 2.000 pak. 2.000 itu sudah potong gaji karyawan, sudah potong biaya penyusutan kandang, sudah kasih nafkah keluarga. Jadi Anda dapatlah 2.000 per ekor bersih. Nah, 25.000 ekor dapat 50 juta. Ya. 3 kali periode berturut-turut, kalau untung, biasanya kalau kandang baru gampang pak untungnya. Untung 150 juta, Anda sudah bisa buat kandang tipe open house satu lagi. Anda bisa teruskan ternak Anda. Tapi kenyataannya di zaman yang sekarang ini pak, kandang open house ini sudah mulai tergerus zaman. Orang lebih milih, PT-PT lebih milih ngisi kandang close house. Untungnya PT saya ini masih terima kandang open house. Kalau standar PT sudah kandang close house, itu lebih berat lagi. Anda minimal punya populasi untuk buat kandang yang satunya lagi tanpa Anda pinjam bank mengganggu kebutuhan yang lain. Saya rasa Anda butuh 2 kali lipatnya, karena kandang close house biayanya nggak murah. Misalnya Anda butuh kandang close house 50.000, ya, Anda buat 50.000, Anda dapat misalnya keuntungan bersihnya itu mungkin sekitar, kalau close house saya rasa penghasilannya bisa lebih besar itu, karena efisiensi tingkat kematian dan efisiensi pakan. Karena kenapa? Kandang close house ini suhunya bisa diatur, bobot ayamnya bisa lebih rata. Mungkin bisa lah dapat 3.000 itu. 1 kali panen bersih 3.000,
Anda dapat 150 juta, 3 kali panen, mungkin Anda berhasil terus 3 kali. Ini hitungannya estimasinya kalau berhasil ya. 450 juta, Anda mulai bisa mungkin bangun kandang klosos satu lagi dengan biaya 450 juta. Jadi di ayam ini Pak, yang dihitung memang banyak duitnya Pak. Duit semua yang dihitung Pak. Ada orang yang punya skill tapi nggak punya modal, ya kan? Akhirnya tertinggal. Ada orang punya modal tapi nggak punya skill, ujung-ujungnya rugi. Dan dia nggak mau melanjutkan ternak ayam lagi. Macam-macam. Nah, maksud saya ini Pak, kalau bisa ketemu orang skill dengan pemodal. Jadi dengan sistem, ini ada pemodal. Saya punya dana sekian. Kamu bisa nggak urus peternakan? Sekian, aturannya begini-begini. Mungkin bisa jalan. Tapi ini juga bisa jadi masalah suatu saat kalau kekuatan hukumnya kurang kuat. Karena kenapa? Bisa saja si peternak ini lama-lama setelah kumpul modal dan dia, namanya peternak ini Pak, gimana ya saya bilang, jarang Pak yang mau jadi anak buah orang, serius. Paling dia maunya jadi anak buah orangnya ya setahun 2 tahun setelah itu dia pengen juga berkandang, punya kandang. Karena kenapa? Dia sudah tahu keuntungan ayam ini gimana, ya kan. Nah jadinya yang si penanam saham ini ditinggalkan kandang dia itu nggak ada lagi yang bisa dipercaya, ujung-ujungnya berhenti juga ternak. Jadi susah, harus jelas kekuatan hukumnya kalau seperti itu. Intinya Pak, kalau mau ternak ayam ini, satu, selalu pikiran positif. Yang kedua, pintar-pintar atur duit. Ini sulit. Atur duit cuman 2 kata, saya pun sampai sekarang susah nerapin. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa lah kan. Jadi itulah Pak penyebabnya kenapa peternak ayam broiler ini susah berkembang. Satu, tadi populasinya kecil. Yang kedua, pengeluarannya juga banyak, nggak bisa atur duit. Ya. Yang ketiga, punya modal tapi nggak punya skill. Makanya saya selalu bilang di peternakan ayam broiler nih, jangan capek-capek belajar, jangan bosan-bosan belajar, terus belajar. Kalau ditanya kapan abang pensiun beternak, insya Allah suatu saat saya akan pasti pensiun Pak beternak ini Pak. Saya mungkin akan cari usaha yang lebih menyantaikan hidup saya, santai gitu loh kan. Atau bisa jadi saya akan angkat salah satu murid mungkin, dan mungkin kandang itu akan saya bagi hasil kan kalau waktunya tiba nanti. Karena kenapa? Beternak ayam broiler ini Pak cocoknya untuk orang yang muda-muda. Kalau yang tua-tua saya kurang yakin Pak. Orang tua-tua itu ibaratnya itu dia butuh orang yang muda untuk menjalankan usaha peternakannya ini. Jadi salah kalau kata orang, masih muda kok beternak. Justru masih muda itulah Pak sebenarnya beternak itu yang tepat. Karena peternak ini tenaganya harus kuat, mentalnya harus kuat, ya, kesehatannya harus prima. Kalau menurut saya seperti itu. Sekian dulu dari saya dari channel Beternak Ayam Broiler. Like, subscribe, dan share. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi atau WA langsung ke 0831 6046 5158. Untuk beberapa hari ke depan saya akan berikan video-video model kayak gini karena ayam saya belum masuk ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.